terhormat Bapak Ibu Guru Penguji dan Dewan Bapak Ibu Guru sekalian beserta teman-teman semuanya. Hari ini kami kelompok 4 kelas 11-1 yang beranggotakan saya sendiri Tiffany Huang. Di sebelah saya ada Oceana Levian Kurniawan, lalu ada Nicole Hillary, Leona Anthony Lim, dan Sada Putra Chanichi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Inventarisasi Daya Tarik Wisata Pantai Tembuyung di Pulau Sanyang, Banten. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada presenter Oceana. Baiklah, pertama ada rumusan masalah. Kami sudah membuat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa saja dan bagaimana kualitas, fasilitas, sarana dan prasarana pariwisata di Pantai Tembuyung di Pulau Sanyang, Banten. Kedua, bagaimana tingkat kebersihan di Pantai Tembuyung. Ketiga, bagaimana kondisi dan penilaian elemen lanskap alam di Pantai Tembuyung. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian kami adalah menganalisis kondisi aksesibilitas dan fasilitas pendukung di Pantai Tembuyung. Lanjut, selanjutnya menghitung dan menilai kondisi kebersihan di Pantai Tembuyung. Ketiga, mendeskripsikan dan menilai kondisi fisik Pantai Tembuyung, panorama, keindahan pantai. Sebagai potensi daya tarik wisata yang dimiliki Pantai Tembuyung. Selanjutnya ada teknik analisis data. Kami menggunakan teknik analisis kuantitatif deskriptif, di mana data yang sudah kami kumpulkan, kami akan mengolahnya dengan bantuan rumus. Rumus tersebut kami dapatkan dari penelitian sebelumnya, dari jurnal-jurnal. Lalu hasilnya kami akan mendeskripsikannya. Lalu selanjutnya ada alat. Alat yang kami gunakan adalah tali rafia sepanjang 50 meter dan 4 meter untuk membuat transek. Selanjutnya ada meteran sepanjang 50 meter untuk memastikan transek tersebut panjangnya sudah sesuai apa tidak. Selanjutnya ada lembar observasi dan pen yang digunakan untuk mencatat data yang kita sudah analisis di Pantai Tembuyung. Lanjut ada HP atau gadget yang kita gunakan untuk mendokumentasikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Tiffany. Baik, selanjutnya adalah prosedur penelitian. Jadi saat kita masih di Jakarta, kami menyusun indikator penelitian untuk setiap rumusan sebagai acuan penelitian kami saat di Pantai Tembuyung nanti. Lalu setelah itu kita juga mengukur tali rafia sepanjang 50 meter dan 4 meter yang akan digunakan untuk menghitung indikator tingkat kebersihan. Saat kami tiba di pantai, untuk mengukur tingkat kebersihannya ini, kita membentangkan tali rafia yang sudah kita ukur, lalu diikat. Nanti jumlah sampah yang dihitung per transeknya ini akan kita olah dan kita hitung dan kita juga deskripsikan beserta dengan rumusan-rumusan lainnya. Setelah data dari ketiga rumusan sudah kita olah dan dengan mengikuti teknik analisa data dan juga dengan sumber rujukan, kita pun akhirnya bisa menyampaikan hasil penelitian pada hari ini. Berikut adalah hasil observasi rumusan pertama, yakni mengenai fasilitas dan sarana. Bisa Bapak Ibu dan teman-teman semuanya lihat bahwa di tabel berikut terdapat 10 indikator dari transportasi, kamar mandi, tempat sampah, dan sebagainya. Namun kalau kita lihat dari tabel tersebut, yang hanya memenuhi semua dari kriteria dan kondisi existing itu hanya di bagian transportasi, di mana ada tersedia akses untuk pergi ke pantai, namun secara keamanan ini masih kurang, di mana masih terhalang ranting-ranting pohon yang besar dan juga tajam, dan belum ada pengaman. Jadi setelah dirata-ratakan hanya menghasilkan 5%, di mana di 5% itu termasuk dalam interpretasi tidak baik atau tidak memadai. Selanjutnya saya serahkan kepada Lionel. Baik, terima kasih Tiffany. Selanjutnya adalah hasil observasi rumusan masalah 2 yang tentang kebersihan. Jadi rumusan masalah 2 ini menggunakan tabel ini. Tabel ini adalah tabel untuk menentukan kategori kebersihan pantai. Di sini kami menggunakan rumus internasional atau yang bernama Coastal Cleanliness Index atau CCI. Jadi rumusnya adalah jumlah sampah per transek
kita bagi dengan 40 meter kuadrat. Nah, 40 meter kuadrat ini kita ambil dari luas transek kita, lalu kita kali dengan 20. Setelah kita menentukan semua CCI per transek, kita totalkan menjadi total CCI. Nah, dari total CCI ini kita bisa menentukan kebersihan pantai tersebut masuk ke dalam kategori apa. Berdasarkan 5 transek penelitian, hanya transek 2 yang memiliki sampah yang paling banyak, namun masih masuk ke dalam kategori bersih. Transek 1 dan transek 5 tidak ditemukan sampah sama sekali, sehingga masuk ke dalam kategori sangat bersih. Berdasarkan tabel CCI, Pantai Tembuyung tergolong cukup bersih dengan sedikit sampah yang terlihat. Meski demikian, tetap diperlukan pengelolaan sampah secara berkala agar kondisi kebersihan pantai dapat meningkat menjadi bersih atau sangat bersih. Selanjutnya hasil observasi rumusan masalah 3 elemen lanskap. Jadi untuk rumusan masalah 3 ini kami menggunakan tabel ini. Jadi tabel ini adalah tabel untuk menentukan kualitas aspek elemen lanskap di pantai. Dapat dilihat bahwa yang paling tinggi nilainya di aspek ini adalah perairan laut dengan semua indikatornya mencapai nilai 3. Dari tabel indikator tersebut, elemen lanskap yang terdapat di Pantai Tembuyung sebagian besar masuk dalam kategori baik, sehingga Pantai Tembuyung menjadi salah satu wisata alam yang penuh dengan keindahan alam menawan dan enak untuk dinikmati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nicole. Oke, baik, terima kasih Lionel. Akan saya lanjutkan pada bagian pembahasan. Pembahasan rumusan pertama, fasilitas dan sarana prasarana di Pantai Tembuyung masih sangat minim. Hampir semua fasilitas dasar seperti toilet, tempat sampah, penerangan, dan papan informasi masih sedikit jumlahnya, sehingga masuk kategori tidak memadai. Namun akses menuju Pantai Tembuyung tetap tersedia, walaupun secara aspek keamanannya masih kurang. Secara keseluruhan, kondisi fasilitas belum dapat mendukung kebutuhan wisatawan, sehingga membutuhkan peningkatan yang lebih optimal. Selanjutnya, pembahasan rumusan kedua. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, tingkat kebersihan pantai berada di tingkat sedang. Ditemukan beberapa sampah anorganik seperti dedaunan, kayu, dan botol minuman kaca. Kondisi tersebut dipengaruhi karena pantai tersebut masih jarang dikunjungi dan kondisi ombak yang cukup tenang. Namun secara keseluruhan, kondisi Pantai Tembuyung masih tergolong bersih. Meskipun demikian, tingkat kebersihan masih dapat ditingkatkan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Sada. Terima kasih Nicole. Pembahasan yang terakhir yaitu Pantai Tembuyung memiliki potensi wisata yang akan menarik perhatian wisatawan lokal maupun mancanegara. Lalu kondisi pasir di Pantai Tembuyung di Pulau Sangiang juga tergolong bersih. Warna pasirnya juga sangat putih dan teksturnya juga halus. Di sekitar Pantai Tembuyung juga terdapat pohon. Pohon di sekitar tersebut juga tergolong sangat sehat dan bersih dari dengan perairan yang bersih dan sampah. Gelombang laut juga menjadi tempat yang cocok untuk beristirahat sejenak. Maka dari itu keindahan dan keaslian elemen lanskap tetap harus dipertahankan. Kesimpulan dari penilaian kelompok kami adalah Pantai Tembuyung memiliki sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, seperti tempat sampah, papan informasi, dan fasilitas lainnya. Secara kebersihan, Pantai Tembuyung di Pulau Sangiang sudah sangat baik dengan jumlah sampah yang relatif sedikit. Maka dari itu, Pantai Tembuyung memiliki potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi lebih baik dengan lanskap indah dan beragam yang dapat menarik perhatian pengunjung. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini kita dapat melihat dari gambar nomor 1. Di sini jalannya tergolong sulit untuk dilalui, namun dapat dilalui oleh 1 motor dan 1 pejalan. Selanjutnya ada kondisi jalan menuju ke pantai.
jalan menuju pantai tersebut sulit dilalui karena kita dapat melihat di sini ada banyak ranting dan pepohonan yang tumbang. Nah, di sini ada gambar 3 sampai 7 yaitu transek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang paling kotor adalah transek kedua. Next. Nah, berikut adalah lampiran. Yang pertama itu pembahasan lampiran dari pembahasan pertama. Berikut adalah pembahasannya. Lampirannya. Lalu ada lampiran kedua dan 3, yaitu pembahasan untuk lampiran kedua dan 3. Nah, sekian persen dari kami, akan kami kembalikan ke moderator. Baik, apakah sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab dari Bapak Ibu Pemuji, apakah ada